Halo, ketemu lagi kita di kelas metode penelitian psikologi. Hari ini kita akan bahas tentang causal claims. Sorry, itu ada typo, causal bukan klausal. Causal claims itu biasa disebut juga dengan pernyataan sebab akibat. Secara khusus, kita hari ini akan belajar tentang simple eksperimen atau eksperimen-eksperimen sederhana. Seperti biasa, referensi belajar kita adalah bukunya Beth Morling, Research Methods in Psychology, edisi 2018. Apa sih causal claim itu? Di minggu-minggu sebelumnya, teman-teman kan sudah belajar tentang pernyataan frekuensi dan juga pernyataan asosiasi. Nah, causal claims itu adalah jenis pernyataan yang paling kuat dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi dia adalah pernyataan paling kuat yang bisa dibuat oleh seorang peneliti. Kalau di pernyataan asosiasi, kan identik dengan kata kerja seperti associated to, correlated to, atau linked to. Tapi kalau di pernyataan kausal, identik dengan kata-kata make, influences, or affects. Sorry, ada suara motor lewat, nggak apa-apa ya. Oke. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata-kata misalnya menyebabkan, berefek pada, dan lain sebagainya. Hanya ada satu cara yang bisa digunakan untuk menginvestigasi sebab akibat, yaitu adalah eksperimen. Di dalam penelitian ini, kita akan bahas hanya pondasi-pondasi dari eksperimen. Jadi eksperimen-eksperimen yang sederhana. Untuk eksperimen yang kompleks, teman-teman akan ketemu nanti di kelas-kelas yang lebih advance. Nah, pasti teman-teman gak asing lah ya dengan istilah eksperimen itu. Kita sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari kita. Saya beri contoh sederhana. Teman-teman kan kalau bikin Indomie rebus itu kan menggunakan metode standar yang ada di belakang bungkusnya, menggunakan langkah-langkah yang biasa ya selama ini sudah dilakukan orang kebanyakan. Tapi suatu hari teman-teman mikir, duh kayaknya kok enak sih mie rebus itu ditambahin susu. Jadi teman-teman bereksperimen menambahi susu sebagai bumbu Indomie rebus. Nah, eksperimen dalam psychological science itu juga serupa. Jadi teman-teman memanipulasi salah satu variabel dan mengukur variabel lainnya. Bahkan eksperimen tadi tentang Indomie itu bisa jadi bukan psychological science ya, tapi bisa jadi scientific. Teman-teman mengetes, memanipulasi bumbu Indomie rebus, lalu kemudian mengukur rasanya. Nah, eksperimen itu kan kalau nonton kartun gitu, kayak misalnya nonton Conan gitu ya, itu kan identik dengan lab. Pada kenyataannya eksperimen tuh nggak harus dilakukan di lab, bisa di dalam ruangan, bisa di dalam lab, atau bisa juga di lapangan. Kalau di dalam lab dikenal sebagai laboratory experiment, kalau di luar lab dikenal dengan field experiment. Sekarang kita lihat contoh eksperimen sederhana pertama tentang mencatat kuliah. Eksperimen ini benar-benar dilakukan oleh dua peneliti bernama Sam Weller dan Daniel Oppenheimer pada tahun 2014. Jadi pertanyaan penelitian mereka adalah, apakah ada cara mencatat kuliah yang lebih baik? Pakai pensil atau pakai laptop? Nah, mereka melakukan penelitian ini itu di lab. 67 mahasiswa itu direkrut untuk datang ke lab secara bergantian. Setengah dari 67 mahasiswa itu diminta mencatat kuliah TED Talk dengan kertas dan pensil, setengahnya pakai laptop. Setelah mereka mendengarkan dan mencatat kuliahnya, mereka diminta untuk menghabiskan 30 menit untuk melakukan kegiatan lain untuk distract mereka dari
pikiran apapun tentang lecture itu. Setelah 30 menit, mereka diberi tes. Tes pemahamannya itu ada 2 jenis. Yang pertama, yang sifatnya faktual. Yang kedua, yang sifatnya konseptual. Misalnya contohnya pertanyaan faktual itu gini, apa sih ibu kotanya Prancis? Kan jawabannya Paris, itu adalah fakta. Tapi kalau dia ditanyain, apa sih artinya ibu kota? Atau apa sih pentingnya ibu kota? Itu adalah pernyataan yang sifatnya konseptual. Di kanan itu kita bisa lihat grafik hasil penelitiannya. Kita bisa lihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara mencatat menggunakan laptop maupun mencatat menggunakan paper pencil pada pertanyaan yang sifatnya faktual. Tapi ada perbedaan signifikan antara mencatat menggunakan laptop dengan menggunakan paper pencil pada pernyataan yang sifatnya konseptual. Kenapa kira-kira? Kira-kira penjelasannya kayak gini. Teman-teman kan kalau misalkan nyatet pakai laptop, itu bisa mencatat hampir semua kata-katanya dosen. Tapi teman-teman kan nggak benar-benar mikir, ya nyatet aja kayak gitu. Sehingga tidak terjadi deep processing. Sementara kalau teman-teman nyatet pakai paper pencil, teman-teman bisa merangkum, memparafrase, bahkan menggambar, membuat mind map, sehingga terjadi processing yang lebih mendalam. Sehingga pemahamannya juga lebih kuat gitu. Ini adalah contoh eksperimen sederhana yang pertama. Sekarang kita lihat contoh eksperimen sederhana yang kedua tentang makan pasta. Penelitian ini dilakukan oleh Van Cleef dan teman-temannya pada tahun 2013. Mereka pengen tahu apakah makan pasta pakai mangkok yang lebih gede itu nanti orang makan lebih banyak daripada kalau makan pasta pakai mangkok yang lebih kecil. Mereka ngundang 68 mahasiswa ke lab selama jam makan siang secara bergantian. Jadi nggak langsung 68 orang semuanya di lab, nggak seperti itu. Nah, mahasiswa ini itu secara diam-diam oleh penelitinya di-assign ke salah satu kelompok eksperimen. Setengahnya makan dari mangkok yang besar, setengahnya makan dari mangkok yang medium. Mereka kemudian dipersilahkan untuk ngambil pasta dari sebuah bowl gitu ya. Jadi bentuknya buffet, disuruh ngambil sendiri. Sebelum mereka makan, sebelum mereka duduk terus makan, mereka diminta untuk menimbang piringnya itu atau mangkoknya itu. Nah, setelah mereka makan, piringnya ditimbang lagi supaya tahu mereka makannya berapa banyak. Di kanan itu kita bisa lihat hasilnya. Dari grafik yang di kiri, kita bisa lihat bahwa kalau mahasiswa yang makan pasta dari mangkok medium, mereka kira-kira makan sekitar 200 gram pasta. Tapi kalau misalnya makan dari mangkok yang besar, mereka makan sekitar 370 gram. Artinya ada perbedaan yang cukup signifikan antara mereka yang makan pasta pakai mangkok kecil dan pasta yang pakai mangkok besar. Oke, sekarang kita akan membahas variabel-variabel dalam sebuah eksperimen. Dalam sebuah eksperimen itu, harus ada variabel yang dimanipulasi atau manipulated variable, dan harus juga ada measured variable atau variabel yang diukur. Manipulated variable itu adalah variabel yang diberi perlakuan. Sementara measured variable adalah variabel yang diukur setelah terjadinya manipulasi. Sebagai contoh, pada eksperimen pertama tadi, variabel manipulasinya adalah jenis metode pencatatan. Jadi apakah dia mencatat dengan pensil atau mencatat dengan laptop. Sementara measured variable-nya adalah berapa jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh partisipan. Di dalam penelitian, ada juga istilah independent dan dependent variable. Sebenarnya nih, independent variable itu sama aja dengan
istilah manipulated variable. Sementara dependent variable itu sama aja istilahnya dengan measured variable. Independent variable itu maksudnya adalah sebuah variabel yang tidak bergantung pada variabel-variabel lain di dalam penelitian itu. Dia justru memberi perlakuan. Sementara dependent variable adalah variabel yang dependent sama independent variabelnya. Itu adalah cara mudah mengingatnya. Eksperimen itu harus punya satu independent variable dan setidaknya satu dependent variable. Dependent variable itu boleh lebih dari satu. Sebagai contoh, pada penelitian tentang note-taking tadi atau mencatat kuliah, dependent variabelnya kalau teman-teman perhatikan dengan baik, itu ada dua. Performanya partisipan pada pertanyaan yang sifatnya faktual, dan performanya partisipan pada yang pertanyaan konseptual. Biasanya ketika melaporkan hasil eksperimen, itu kan dibuat grafik ya. Nah, yang ada di x-axis atau yang horizontal itu adalah yang independent variable, sementara yang ada di y-axis atau yang tegak vertikal itu adalah dependent variable-nya. Kita lihat di sini. Kita ambil contoh satu aja. Pada penelitian yang pasta itu, independent variable-nya yaitu ukuran mangkok ada di x-axis yang horizontal dan jumlah yang dimakan ada di y-axis yaitu yang vertikal. Gitu ya. Lalu ada juga istilah control variables. Ketika kita melakukan penelitian, kita mau memastikan bahwa yang memberi efek adalah betul-betul independent variabelnya dan bukan variabel lainnya. Kita mau memastikan yang bikin orang makan banyak itu adalah piringnya, bukan misalnya keenakan pastanya atau misalnya warna pastanya. Jadi itu adalah variabel-variabel yang harus dikontrol. Di sini yang dimaksud dikontrol adalah di antara dua atau beberapa kelompok eksperimen itu dia harus dijaga untuk sama. Jadi untuk kelompok eksperimen yang makan dengan mangkok medium dan mangkok besar itu sama-sama jenis pastanya harus sama, warna pastanya harus sama. Mungkin eksperimenternya harus sama. Kalau misalnya di yang medium bowl itu eksperimenternya atau penelitinya itu ramah banget, dia bisa jadi makan lebih banyak. Tapi kalau misalnya di kelompok mangkok besar, eksperimenternya galak, mungkin dia makannya lebih kecil. Sehingga kita nggak bisa mengatribusikan bahwa banyak sedikitnya seseorang makan itu disebabkan oleh besar kecilnya mangkoknya. Nah, control variables itu penting untuk establishing internal validity. Internal validity itu apa sih? Internal validity itu ensuring atau memastikan bahwa causal variable atau independent variable dan bukan faktor lain yang bertanggung jawab atas perubahan pada dependent variable. Di dalam situasi di mana control variable-nya itu nggak berhasil dikontrol, maka dia berubah menjadi sesuatu yang bernama confound atau pengecoh. Dia membuat kita terkecoh, apakah yang bikin hasil penelitiannya demikian itu independent variable-nya atau confound-nya. Kita ambil contoh penelitian pasta tadi. Seharusnya yang memiliki pengaruh adalah ukuran mangkoknya. Tapi ternyata pada kelompok yang pakai mangkok medium, pastanya itu kelihatannya nggak enak. Kemudian untuk mangkok yang besar, pastanya kelihatan enak. Jadi kualitas pastanya berbeda. Sehingga kita nggak tahu yang bikin orang makan lebih banyak di mangkok lebih besar, itu tuh kualitas pastanya atau ukuran mangkoknya. Maka di sini kualitas pasta bisa disebut sebagai confounding variable. Ketika dalam sebuah penelitian itu ada confounding variable, maka penelitian itu bisa dikatakan internal validity-nya rendah.